Ini adalah cara mendaftar PPG dalam jabatan 2023. Baik bagi kategori A atau kategori B, silahkan cermati dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semua? Oke, langsung saja kita akan menunjukkan bagaimana cara untuk mendaftar PPG dalam jabatan 2023 ini ya. Dan sejak video dirilis, ya tentu teman-teman banyak sekali yang bertanya-tanya bagaimana cara mendaftarnya. Oke, silahkan simak. Tetapi sebelum itu, kembali kami ingin mengingatkan untuk sahabat semuanya ya, ada dua kategori yaitu kategori A dan kategori B. Masing-masing ini berbeda, di mana kategori A itu yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2022. Jadi yang sudah lulus 2022 tapi lulus administrasi ya, bukan lulus seleksi akademik ya. Nah, lulus administrasi saja dan seleksi akademik tentunya belum lulus ya. Lalu kategori B yang belum lulus seleksi administrasi ya. Jadi sudah jelas ya, belum lulus seleksi administrasi. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk PPG ini ada dua seleksi, yaitu seleksi administrasi ini dan juga seleksi akademik atau pretest biasa teman-teman kenal ya. Jadi ini, dan untuk pendaftaran kategori A dan kategori B ini tentu memiliki jalur yang berbeda atau memiliki teknis yang berbeda. Nah, untuk kategori A ya tidak perlu mengikuti seleksi administrasi lagi ya, tidak perlu administrasi, tetapi tetap seleksi akademik ya. Ini ya jelas ya, poinnya administrasi saja yang tidak perlu ya, yang tidak perlu. Tapi untuk seleksi akademik ya tetap. Dan guru sasaran kategori A nanti perlu melakukan penyesuaian bidang studi ya, dikarenakan adanya perubahan nomenklatur. Nah, perubahannya apa? Nah, perubahannya adalah ini teman-teman. Nah, di bawah ini ya, ini surat ini juga kita bahas ya. Jadi ini ada penyesuaian ini teman-teman ya, makanya teman-teman diberi kesempatan. Nah, ini lebih banyak berdampak ke SMK teman-teman. Kalau teman-teman yang SMP, SD sepertinya tidak begitu berdampak ini sih ya. Begitu teman-teman sekalian. Dan berikutnya kita lagi di sini, di mana teman-teman, untuk pendaftaran untuk kategori A dimulai tanggal 10 hingga 15 Juni ini teman-teman ya. Jadi 10 sampai 15 Juni pastikan pantengin terus ya, siap-siap nanti ya untuk kategori A. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Nah, sekarang untuk kategori B yang belum lulus administrasi atau sama sekali belum mendaftar tapi memenuhi kriteria atau mendapat undangan ya, maka langsung bisa mendaftar ya. Untuk persyaratan administrasi dan seterusnya kita akan tunjukkan di video tutorial ini. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Sebelum kita lanjut ke tutorial, silahkan boleh ditanyakan ke chat atau komentar kalau teman-teman mungkin masih ada yang belum paham, belum jelas juga ya. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui juga ya, ada sebuah timeline penting di mana pendaftaran akan dimulai pengajuan berkas 30 Mei ya untuk kategori B kemarin ya. Perbaikan berkas 12 sampai 28 verifikasi, dan di tanggal ini perbaikan berkas ini 12 sampai 28 ini, maka kategori A ya, kategori A sudah siap pantengin di sini ya di bagian tahap ini, karena yang sudah lulus seleksi administrasi tinggal mengubah pilihan prodi karena ada penyesuaian tadi ya. Dan pengumuman hasilnya, hasil final lulus administrasi 5 Juli 2023 ini. Begitu teman-teman ya. Sampai di sini bisa dimengerti, dan sekarang kita lanjutkan lagi teman-teman untuk pendaftarannya. Dan di sini teman-teman, jika teman-teman lihat di akun SIM PKB teman-teman ya, kalau belum paham kita tunjukkan sekalian ya caranya. Jadi teman-teman silahkan masuk di web GTK Belajar atau cari saja di Google GTK Belajar. Nah, nanti klik paling atas GTK Belajar Kemdikbud. Nah, silakan pilih yang PPG dalam jabatan. Jangan sampai keliru ya. PPG dalam jabatan, silakan masuk. Nah, masuk bisa menggunakan akun belajar atau nomor UKG-nya ya. Itu silakan masuk, nanti akan tampil seperti ini. Dan setelah sampai di seperti ini, silahkan bisa diklik lengkapi profil ya. Dengan kata lain, ini untuk melengkapi profil untuk mendaftar PPG-nya. Klik lengkapi profil. Nanti akan ada opsi peringatan seperti ini.
Silahkan teman-teman bisa diklik ya saja ya, diklik ya. Nah, setelah diklik ya, nanti teman-teman akan ditampilkan pada tampilan seperti ini, biodata, biodata diri ya, linearitas, bidang studi, berkas pendukung. Nah, teman-teman sekalian wajib melengkapi semua tahapan ini dan statusnya wajib sudah hijau semua teman-teman ya. Nah, status hijaunya seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kalau teman-teman sudah selesai hijau semua, nanti bisa diklik ajukan berkas ya, klik ajukan berkas. Ya, kita mulai dari awal teman-teman ya, jangan terlalu buru-buru ya. Mulai dari biodata diri teman-teman, bisa digeser ke bawah. Nah, di sini biodata diri silahkan bisa dilengkapi ya, diklik lengkapi. Nah, dilengkapi mulai dari isi jabatannya jika ada ya. Kalau teman-teman P3K atau PNS, isi jabatannya apa? Ya bisa guru ya. Jabatan ini jabatan dalam arti jabatan profesinya ya. Nah, kalau PNS itu kan biasanya ada jabatan guru pertama ya, guru muda dan lain sebagainya. Itu bisa dicek ya. Misalkan jabatan guru pangkat 3A. Cari di Google. Nah, nanti akan ada ya. Nah, penata ya, golongan 3 penata dan sebagainya jabatannya ya. Nah, yang berikut kita kembali lagi di sini, jabatan fungsional ini bisa diisi ya. Nah, ini tadi ya, guru pertama, guru muda sesuai dengan pangkat teman-teman ya. Kemudian, ini jabatan ini teman-teman bisa diisikan dengan terkini teman-teman yang saat ini statusnya apalah, pokoknya disesuaikan. Bisa saja kalau teman-teman mungkin kepala sekolah ya, boleh diisi di situ. Gelar depan, gelar belakang seperti biasa diisi. Ya, gampang ini. Kemudian instansi asal ya. Kemudian yang penting di sini juga mata pelajaran yang diampu ya, ini juga perlu dilengkapi. Kemudian informasi rekening bisa dilengkapi juga, kontak dan seterusnya ini teman-teman ya. Nah, langkah berikutnya jika sudah boleh diklik simpan ya. Klik simpan teman-teman ya. Nah, setelah diklik simpan teman-teman bisa dilanjutkan untuk linearitas. Nah, di linearitas ini teman-teman perhatikan baik-baik, diklik lengkapi. Ya, ada perguruan tinggi, kampus teman-teman. Dari kampus apa, kampus mana. Dan jika sudah, langkah berikutnya teman-teman bisa memilih di bagian ini program studi teman-teman ya, S1-nya apa gitu ya. Dilengkapi di sini S1-nya apa, diklik ya. Nah, ini bersyarat ya, kalau ini sudah dilengkapi dari kampus mana, nanti di sini akan otomatis tampil teman-teman. Jenjang pendidikan S1 tahan lulus kapan, dan bidang studi lulusan Ref SE ini teman-teman acuannya adalah pada surat edaran. Jadi ini nanti teman-teman mau mendaftar PPG apa ya. Jadi ini bisa diambil pada bagian PDF di sini teman-teman ya. Nah, di bagian bawah ya terkait dengan bidang studi. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman S1-nya apa? Ya, S1-nya apa di bilah sebelah sini ya. Nah, teman-teman S1-nya apa? Nah, yang dipilih prodinya ini. Ya, itu ya. Nah, bidang studinya bisa ini ya atau ini. Nah, kembali teman-teman di mana ya, S1-nya apa? Misalkan S1 IPA ya atau Tadris matematika, maka bisa pilih yang sesuai ini. Ya, sesuai SE maksudnya ini ya, sesuai yang pada aturan ini teman-teman. Begitu ya. Begitu teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita kembali lagi di sini. Ini sudah ya. Ini silahkan dilengkapi yang sesuai tadi teman-teman ya. Jika sudah silahkan diklik simpan teman-teman ya. Dan ini hanya demo untuk menjelaskan teman-teman saja. Kemudian bidang studi PPG ya dilengkapi. Bidang studi PPG. Nah, nanti teman-teman kalau di sini sudah diisi, nanti di bagian bidang studi ini juga bisa diisi. Langkah berikutnya adalah berkas pendukung teman-teman. Berkas pendukung di sini adalah SK pengangkatan pertama ya, berdasarkan Dapodik cut off TMT awal sebagai guru ya pada tanggal 20 Agustus. Silahkan scan SK pengangkatan pertama ya. Ini scan SK pengangkatan pertama ya teman-teman ya. Nah, ini sesuai. Biasanya di sini nanti akan ada awal TMT teman-teman ya.
Nih, lalu silahkan diunggah. Ya, diklik caranya unggah, kemudian diklik di sini dan cari filenya untuk diunggah ya. Itu gampang. Nah, ini pastikan formatnya PDF ya, 20 KB sampai 1,5 mega ya. Itu. Nah, kemudian pindahan SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir ya. SK pengangkatan ini bagi teman-teman yang pangkat terakhir PNS ya, atau pengangkatan 2 tahun terakhir ya, 2021, 2022, 2023 bagi guru non PNS ya. Non PNS ya, pangkat 2 tahun terakhir, jelas ini ya. Nah, kemudian pengangkatan ya. Bagi guru non PNS asli atau fotokopi sebaiknya asli saja ya. SK-nya bisa dilegalisir oleh dinas, provinsi ya, BKD, kabupaten kota, dinas ya. Kemudian untuk PNS ini ya. Untuk PNS yang diberikan oleh guru Pemda yang diberi kewenangan, ketua yayasan kalau teman-teman sekolah swasta ya, dinas pendidikan untuk guru non PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari Pemda atau yang diberi kewenangan. Jadi ini jelas sebenarnya teman-teman ya. Poin nomor 4 ini dengan kata lain SK dari kepala sekolah belum bisa digunakan untuk pendaftaran PPG ini teman-teman ini ya. Itu ya. Ya, ini kita lihat dari sini teman-teman ya. Kemudian pindahan SK pembagian surat tugas mengajar, fakta integritas ya. Fakta integritas bisa diklik di sini. Klik di sini. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan untuk download fakta integritas, diklik. Hasilnya bisa dalam bentuk Word, bisa di-print, kemudian dilengkapi ya, atau langsung diketik di sini juga boleh. Kemudian tanda tangan materai jangan lupa teman-teman sekalian ya. Itu teman-teman ya untuk berkasnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 berkas yang teman-teman wajib unggah dengan tepat, karena ini nanti akan sangat berdampak bagi teman-teman untuk verifikasi lulus atau tidak teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, nanti jika teman-teman sudah melalui semuanya ini, mulai dari biodata diri, linearitas, bidang studi PPG, berkas pendukung, maka hasilnya akan menjadi hijau seperti ini teman-teman nanti ya. Nanti hasilnya akan menjadi, kita carikan ini di sini arsip yang sudah hijau teman-teman ya. Ini dia. Nah, hijau ini ya teman-teman ya. Nah, setelah hijau ini, kalau ada yang masih tanda tanya belum hijau, maka segera lengkapi itu. Kemudian ajukan berkas ya, ajukan berkas, diklik ajukan berkas. Dan nanti ketika mengajukan berkas teman-teman ada survei peminatan LPTK. Ini peminatan LPTK survei saja ya, tidak memiliki dampak langsung ya. Silahkan diisi survei saja ini teman-teman ya. LPTK 1 di mana, LPTK 2 di mana, LPTK 3 di mana. Ini hanya sebagai survei untuk LPTK kampus yang teman-teman minati. Kalau sudah, diklik lanjut ya. Dan ingin mengirimkan biodata diri Anda sekarang, klik simpan ya. Setelah diklik simpan, nanti ya data teman-teman akan terkirim ya. Di sini nanti statusnya menjadi berkas setelah diajukan ya, di bagian bawah ini teman-teman sekalian ya. Jadi begitu. Dan satu lagi teman-teman, kami ingin mengingatkan ke sahabat-sahabat semua ya, rekan-rekan semua ini ya. Untuk tanggal-tanggal penting ini, pendaftaran pengajuan ini 11 Juni ya batasnya ya. Jadi kalau teman-teman nanti terlewat ya biasanya tidak akan dapat kesempatan. Nah, bagi yang sudah submit 11 Juni biasanya nanti akan dapat kesempatan untuk perbaikan berkas ya, yang mana waktunya bisa sampai 28 Juni. Intinya 11 Juni pastikan sudah kirim berkasnya ya, pengajuan berkas tadi seperti tutorial yang kita jelaskan. Sekali lagi 11 Juni agar dapat kesempatan untuk perbaikan berkas bila mana berkas teman-teman ditolak perbaikan itu ya. Nah, kemudian verifikasi validasi dan hasil akhirnya 5 Juli. Jadi seperti itu. Kalau ada pertanyaan kendala silahkan sampaikan di komentar. Di sini dulu tutorialnya ya. Sampai jumpa teman-teman sekalian di video kami berikutnya.